Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini dari HMJ IAT mengadakan sebuah program baru yang bernama Ketsir, podcast seputar tafsir. Nah, di sini kami akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang keilmuan seputar ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke, kali ini saya sedang bersama Mas Umar. Halo Mas Umar. Iya, halo juga Fauzan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Umar ini adalah seorang mahasiswa IAT angkatan 2018. Nah, Mas Umar. Kini kita akan ngobrol-ngobrol nih masalah tentang ulumul Quran. Nah, apa sih yang disebut dengan ulumul Quran itu? Sepengetahuan saya mengenai tentang ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas seputar tentang keilmuan Al-Quran. Tentu banyak macam-macamnya, tentu banyak kategori-kategori yang ditawarkan oleh ulumul Quran itu sendiri ya, seperti mempelajari tentang nasa mansuh, kemudian tentang asbabun nuzul, kemudian mengenai tentang makiyah atau madaniyah, dan masih banyak yang lainnya mengenai tentang seputar bagaimana kita mengenal Al-Quran lebih lanjut lagi seperti itu. Jadi gitu ya. Nah, gini Mas, kenapa sih kita tuh harus mengetahui ulumul Quran itu? Kalau ditanya alasannya kenapa sih kita sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir harus mengetahui secara mendalam lebih lagi mengenai tentang ulumul Quran itu? Karena mau tidak mau kita tidak akan pernah lepas ketika ingin mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu menggunakan berbagai keilmuan pastinya, yaitu tadi kita bisa mengenal ayat, kita bisa mengenal latar belakang ayat tersebut dengan ilmu asbabun nuzulnya, kita bisa melihat hukum-hukum yang dalam Al-Quran dengan nasah mansuhnya, kita bisa melihat kita bisa melihat kategori-kategori yang ada di dalam Al-Quran, atau mungkin bahasa-bahasa di dalam Al-Quran dengan ilmu balaghahnya, dan masih banyak lagi agar kita bisa memahami Al-Quran secara mendalam, agar kita tidak hanya pintar membaca tapi kita juga bisa pintar memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Gitu ya. Jadi seberapa pentingnya sih ilmu Quran dalam sebuah ataupun bagi seorang mufasir intinya itu? Ini ngalir aja ya. Mungkin seorang mufasir memang itu adalah salah satu syarat paling penting, bahkan salah satu syarat paling utama. Karena mau tidak mau mufasir ketika tidak tahu mengenai ilmu Al-Quran ya tidak bisa disebut dengan mufasir. Karena mufasir itu sendiri kan memang dia lebih expert ke bidang keilmuan Al-Quran itu sendiri. Karena ketika kita berbicara mengenai tentang standarisasi pentingnya atau urgensi kita mempelajari ilmu Al-Quran, apalagi konteksnya adalah sebagai mufasir, yaitu tadi itu adalah salah satu prioritas utama dalam memahami keilmuan atau khazanah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Mas Umar bilang bahwa salah satu dari ulumul Quran itu ada yang masih mansuh kan, mutlaq muqayyad, terus ada juga makiyah madaniyah, gitu kan. Nah, aku pengen penasaran nih, kenapa sih kita tuh harus dari salah satu unsur ulumul Quran itu harus mengetahui ayat itu madaniyah dan makiyah, itu kenapa Mas? Ini lewat dari pengetahuan atau sumber-sumber dari literasi ini, pemahaman dari Mas Umar sendiri setelah mempelajari semester-semester yang lalu mengenai makiyah dan madaniyah. Kenapa sih kita harus tahu makiyah dan madaniyah? Kenapa ada ayat yang bersifat makiyah, ada juga yang bersifat madaniyah? Karena itu adalah sebuah perbedaan bahwa ayat itu terbukti bahwa turun di saat tempat turunnya ada di Mekah, juga ada Al-Quran yang tepat turunnya di Madinah gitu. Dan ada pun beberapa ciri-cirinya, seperti misalkan kalau surat-surat makiyah itu biasanya itu Al-Quran itu mencirikan bahwa surat-suratnya itu pendek biasanya. Tapi kalau surat-surat yang madaniyah itu biasanya surat-suratnya itu panjang. Bisa dibuktikan kok teman-teman semua, barangkali dari teman-teman merasa penasaran, kok apa benar ya makiyah itu suratnya pendek-pendek, kemudian kalau misalkan madaniyah itu suratnya panjang-panjang. Maksud dari panjang-panjang ini ayatnya lebih dari 100 atau mungkin itu tadi Al-Quran itu turun sesuai dengan hijrahnya Nabi. Ya, jadi ketika sebelum hijrahnya Nabi itu ada beberapa ayat yang turun di Mekah. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka ayat-ayat itu turun sesuai dengan konteks tempatnya, itu di Madinah.
gitu. Kurun waktunya itu sekitar 13 tahun antara Mekah dengan Madinah, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Umar atas pemaparan materi tentang ilmu Qurannya. Nah, jadi gini, mungkin boleh minta tips Mas agar kita tuh semangat dalam mempelajari ilmu Quran, khususnya di kita nih sebagai jurusan Al-Quran Tafsir tuh kan. Gimana Mas? Iya, pertanyaan yang cukup menarik ya, karena saya sendiri selaku mahasiswa semester 6 jujur masih banyak mengeksplor bagaimana caranya membangkitkan rasa semangat mempelajari keilmuan-keilmuan yang begitu luas mengenai tentang Al-Quran. Jadi buat teman-teman semua yang merasa bahwa kok ilmu Al-Quran, keilmuan Al-Quran atau jurusan ilmu Al-Quran Tafsir itu selalu bersinggungan dengan kitab-kitab gundul, kemudian itu yang mungkin ya dari teman-teman merasa bahwa kesulitan ya, apalagi yang memang notabene-nya dari teman-teman belum bisa menguasai bahasa Arab karena modal pertama bagi seorang mufasir adalah ya dia bisa menguasai terlebih dahulu masalah soal bahasa ya, apalagi bahasa Arab yang memang itu notabene-nya Al-Quran sendiri turun dengan bahasa Arab. Pastinya ya beberapa karangan-karangan ulama yang mengenai atau menjelaskan mengenai tentang Al-Quran itu sendiri melalui hazanah-hazanahnya tentu menggunakan bahasa Arab. Jadi tipsnya agar semangat adalah ya jangan pernah kita merasa bosan untuk selalu mempelajari Al-Quran. Yang kedua adalah selalu mencari bacaan-bacaan atau literasi-literasi yang menunjang ya keilmuan tersebut. Misal kalau memang dari ilmu Al-Quran itu sendiri menawarkan tentang Makkiyah dan Madaniyah, ya kita cari aspek-aspek apa sih yang bisa kita ketahui dengan Makkiyah dan Madaniyah. Terutama memang ketika kita merasa minim bahasanya, belum mengerti bahasa Arab, kalau ulama kita bisa kok baca dulu terjemahannya. Banyak kok banyak para profesor-profesor yang sudah menulis buku-buku mengenakan atau menerjemahkan beberapa kitab dalam bahasa Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih Mas Umar atas ngobrol kita pada kali ini. Semoga menambah wawasan kalian. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Umar. Ya, sama-sama.